Intensi misa pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pertama, mohon rahmat kesembuhan bagi Bapak Ignatius Hendrik Kurniawan. Semoga segera cepat sembuh, pulih sehat. Yang kedua, mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Albertus Joko Deha yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan. Juga keselamatan jiwa Bapak Yohanes Elias Mau, Ibu Magdalena Sophia Daeng Baka, dan Ignatius Mau. Semoga karena kerahiman Allah mereka semua diampuni dosa-dosanya dan diperkenalkan bahagia kekal bersama Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Lihatlah, Tuhan Sang Penguasa telah datang. Dalam tangannya kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan. Saudara-saudari, hari ini adalah hari raya penampakan Tuhan. Teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Juru Selamat. Hati mereka merasa bahagia. Dipersembahkannyalah emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga seluruh umat semakin mengalami kemuliaan Tuhan seperti para sarjana dari timur ini. Peringatan atau pesta Hari Raya Penampakan Tuhan juga sekaligus merupakan Hari Anak Misioner Sedunia. Menyadari kelemahan kita, mari kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan kami memuliakan Dia. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan yang digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Melihat
berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan kau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Penampakan Tuhan dulu disebut sebagai Hari Raya Epifani. Dirayakan baik oleh Gereja Barat maupun Gereja Timur, tepatnya setiap tanggal 6 Januari. Namun karena setiap tanggal 6 Januari tidak mesti jatuh pada hari Minggu, maka Gereja Barat merayakannya pada hari Minggu antara tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari atau hari Minggu terdekat dengan tanggal 6 Januari itu. Dan sekaligus Hari Raya Penampakan Tuhan dirayakan sebagai Hari Anak Misioner Sedunia yang tahun 2023 ini merupakan perayaan yang ke-180.
Injil yang dipermaklumkan adalah perikop Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12, berisi tentang pemenuhan janji keselamatan Allah bagi seluruh bangsa di dunia. Janji keselamatan ini mendapat pemenuhannya dalam diri Yesus yang adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Dilahirkan di Bethlehem, kota Daud, sesuai nubuat Nabi Mika. Mika bab 5 ayat 1. Ia berkenan dikandung dan dilahirkan sebagai bayi atau anak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka jika hari ini dirayakan juga hari anak misioner sedunia yang ke-180 dengan tema berjalan bersama, bersahabat, terlibat dan menjadi berkat, karena anak-anak adalah misionaris-misionaris kecil dari Tuhan Yesus. Mereka hadir dengan semangat 2D2K, doa, derma, korban, dan kesaksian. Anak-anak misioner harus memberitakan kesaksian bahwa mereka inilah bintang-bintang kecil misioner yang akan menghantar banyak orang mau datang dan menyembah Yesus. Anak-anak misioner dipanggil untuk menjadi bintang-bintang misioner, menjadi penunjuk jalan kepada sang terang bangsa-bangsa, Lumen Gentium, agar orang tidak mengalami sesat jalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah fakta yang menarik terjadi dalam paroki kita, paroki Santo Paulus Semambung. Ya, ganti Juanda itu kan nama orang, nanti digugat orang jangan-jangan, seperti Cilembut, Bogor, kalau tidak beribadah di gereja tidak sah. Itu Juanda kan bukan orang Katolik, jadi nanti tidak sah, maka lebih baik Semambung. Santo Paulus Semambung, tempat di mana gereja ini berada. Bahwa tercatat kehadiran anak-anak, putra-putri ibu bapak yang sungguh rajin mengikuti Pranekaristi mingguan, yang tentunya mereka telah menuntun orang tuanya mau hadir pula ke Ekaristi sejak tanggal 10 September tahun 2022 sampai tanggal 18 Desember 2022. Gelombang pertama ada tercatat 165 anak dan sudah mendapatkan penghargaan medali. Gelombang kedua tercatat sejak tanggal 19 November tahun 2022 sampai kemarin sore tanggal 7 Januari 2023 ada tercatat 43 anak juga sudah mendapat penghargaan medali. Mereka lah bintang-bintang misioner kecil paroki Semambung kita yang menuntun para orang tua menjumpai Yesus di palungan Ekaristi yang kudus. Setiap minggunya kita sungguh-sungguh merayakan. Fakta ini tidak terbantahkan. Maka selamat untuk anak-anak, kalian benar-benar menjadi bintang misioner konkret. Tuhan memberkatimu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran orang-orang Majus dalam Alkitab sebagaimana dikisahkan tadi memang meliputi dan juga banyak hal yang tidak menjadi gamblang begitu saja, alias banyak misteri. Tidak jelas dari mana mereka berasal, hanya disebut dari timur, dan kemana mereka pergi juga tidak begitu jelas. Siapa mereka itu? Ada yang menyebut mereka itu adalah para sarjana atau para bijak dari timur. Ada yang malah memberi nama mereka yakni Baltasar, Gaspar, dan Melkior. Namun, lepas siapapun mereka, yang jelas mereka telah meninggalkan pelajaran tentang hikmat kepada kita. Yang pertama, untuk bertemu dengan Tuhan, mereka rela berkorban. Jarak
yang mereka tempuh kurang lebih 1.200 km, yang dikala siang hari panas dan malam hari dingin, mereka tetap bersukacita menempuhnya demi satu tujuan, yakni bisa bertemu Tuhan. Yang kedua, mereka tidak berhenti mencari kebenaran. Perintah Herodes, pergilah dan selidikilah dengan seksama, sungguh dilaksanakan secara serius. Mereka mencari, menyelidiki, merenungkan, dan memutuskan untuk menemukan kebenaran. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang rendah hati. Manakala bertemu bayi Yesus yang lemah di palungan, langsung bersujudlah mereka menyembahnya. Bukankah bayi Yesus itu sederhana, bahkan tampak miskin? Tetapi mereka tidak segan-segan menyembahnya karena mereka tahu telah menemukan kebenaran yang mereka cari. Hal itu menunjukkan bahwa diri merekalah yang lemah, serba berkekurangan, dan hanya bisa berharap pada Tuhanlah sang sumber segala rahmat. Mereka bergantung. Yang keempat, mereka mendengarkan tuntunan Allah dan percaya. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain, yang sekaligus merupakan tema nasional Natal tahun 2022 ini secara nasional. Namun jalan lain itu juga tidak katakanlah semudah mungkin ditempuhnya seperti jalan sebelumnya. Tetapi mereka mau menempuh jalan itu sesuai petunjuk Tuhan. Jalan lain bisa dipahami secara rohani, artinya tidak menempuh jalan lama ke arah Herodes, sang kegelapan, tetapi mantap menempuh jalan baru, yakni jalan Yesus. Yesus kelak menyatakan, ego sum via veritas et vita, qui me sequitur non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan berjalan dalam terang dan akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Inilah jalan baru yang ditempuh oleh para majus atau para bijak atau para sarjana dari timur. Pertanyaannya, apakah kita juga menempuh jalan baru para majus ini? Jika memang kita seperti para majus berjalan, yakni di jalan Yesus, marilah kita meneladani para majus ini, yakni rela berkorban, berkorban waktu, tenaga, kesenangan, kenyamanan, dan juga mungkin harta, dan tak terkecuali korban perasaan. Bisa terjadi agar kita tetap mau dan juga bisa bertemu Tuhan. Juga tidak berhenti mencari kebenaran, merenungkan dan menelitinya, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetap rendah hati dan selalu taat pada bimbingan Tuhan. Inilah yang tentunya harus kita gumuli kalau kita juga mau ikut jalan baru sebagaimana ditempuh oleh para majus. Mari kita mewujudkan, sebab meniti jalan hikmat tidak lain adalah meniti juga jalan Tuhan itu sendiri. Selamat menjalani, Tuhan memberkati kita.